Desa Datbayan berada di wilayah Dinas Desa Tua Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa serta 123 KK tersebut, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Di tingkat parahyangan, Desa Datbayan ini mengempon Pura Trikayangan, Pura Kawitan atau Dadie, Pura Bukit Tegah, Pura Rambut Sari, Pura Madie, dan Pura Babakan serta pura lainnya. Keunikan yang terdapat di Desa Datbayan yang dimaksud adalah adanya pohon raksasa dengan bentuk yang sangat unik dan telah ramai di media sosial serta banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi ini tentu saja dilirik Desa Datbayan untuk ke depan bisa menjadi objek wisata yang ditawarkan kepada masyarakat. Apalagi pohon ini dari hasil penelitian sudah berusia 700 tahun. Pohon yang disebut sebagai pohon kayu putih oleh penduduk setempat ini berlokasi tepat di belakang Pura Babakan. Pohon unik tersebut telah mencuri perhatian publik sejak tahun 2013 silam. Pohon ini bisa dikatakan sangat langka dan membuat siapapun yang melihatnya akan terpukau sekaligus takjub. Tidak hanya cocok untuk tempat bersuah foto, masyarakat yang menekuni spiritual juga kerap melakukan meditasi di lokasi ini. Bendese Desa Datbayan Iwayan Negeriawan mengatakan, Desa Datbayan tidak hanya memiliki potensi pertanian saja, namun yang kini tengah dicoba dikembangkan adalah keberadaan wisata pohon kayu putih. Di bawah kayu besar ini yang kami sakralkan, yang letaknya di Pura Babakan ini sudah dijadikan salah satu ikon wisata Desa Tua yang letaknya di Desa Datbayan. Nah, kemudian untuk bisa orang-orang melihat kayu ini ke sini, tentunya kami perlu fasilitas, ya berupa jalan. Nah, sementara ini untuk 2020 diprioritaskanlah kami di Bayan ini untuk diberikan bantuan pempavingan jalan dan pembetonan. Nah, dengan adanya akses jalan yang bagus ke sini sudah berarti banyak teman-teman yang dari Bali, dari luar Bali, bahkan mancanegara dulunya banyak datang sini untuk berkunjung melihat keunikan dan kesucian daripada kayu besar ini yang kami di sini kenal dengan kayu putih. Sedangkan untuk keberadaan sektor pertanian, di Desa Datbayan terdapat sekitar 30 hektar lahan pertanian yang awalnya memang ditanami padi. Namun seiring perkembangan zaman, sebagian petani beralih pada tanaman palawija, dan kini yang sedang tren adalah tanaman bunga jenis paca dan gemitir. Tidak hanya mengembangkan bidang pertanian saja, Desa Datbayan yang sudah berstatus desa wisata juga terus berupaya mengembangkan potensi lain yang dimilikinya. Salah satunya mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada warga lokal. Bahkan untuk penataan dan pengembangan sudah terus dirancang sejak keberadaan pohon kayu putih ini dikenal masyarakat luas. Ini sebenarnya kita mulai kembangkan itu dari tahun 2013. Kami minta bantuan kepada teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang pariwisata. Itu teman kami yang punya rumah desa. Beliau yang membantu mengorbitkan ini. Dari 2013 itu beliau yang mengorbitkan. Kalau beliau punya tamu di rumah desa dibawa ke sini. Kemudian beliau bantu memviralkan. Dan setelah itu, setelah sedikit dikenal, banyaklah rekan-rekan ke sini. Sementara ini pengelolaannya masih bersifat intern, dikelola oleh ini pemaksaan puro ini, dan sifatnya itu adalah donasi sukarela. Nah, kemudian penghasilan dari donasi sukarela itu kami manfaatkan untuk sekedar upacara di tempat ini dan juga perbaikan kecil di tempat ini. Selain itu, kami juga dibantu oleh pemerintah dalam bentuk satu apit surang, ini sudah jadi, satu lagi adalah jembatan, yaitu sebagai hiasan di sebelahnya, dan juga toilet, itu yang sudah kami bantu. Nah, kedepannya harapan kami, bapak-bapak atau pemerintah memperhatikan kami di Bayan ini. Kami di Bayan ini sebenarnya adalah punya potensi yang banyak untuk bisa dikembangkan ke depannya. Kedepan diharapkan wisata kayu putih ini bisa menjadi ikon Desa Datbayan. Pada tahun 2019, pihaknya telah mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk pengembangan dan penataan kawasan tersebut, dan di tahun 2020 sudah mendapatkan bantuan dana sebesar 75 juta rupiah dan telah digunakan untuk pembangunan sarana pendukung seperti toilet dan jembatan sebagai bagian dari wisata kayu putih.
Dalam mendukung pengembangan dan pembangunan desa adat yang ada di Bali tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya konkret baik dalam bentuk kebijakan, aturan maupun bantuan. Salah satunya diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai payung hukum bagi desa adat. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembangunan desa adat di Bali dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana semesta kepada masing-masing desa adat di wilayah Bali, yang berpedoman kepada arah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Visi ini mempunyai tujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Kami juga sudah menerima bantuan BKK dari Provinsi Bali. Ya, itu sudah kami jalankan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh bapak-bapak dari provinsi. Itu sudah ada slop-slop penggunaannya, ada keperiangan, ada kepowongan, ada kepelemahan, dan juga ada untuk organisasi yang ada di desa kami seperti ada sekogong, ada sekosanti, itu juga kami fasilitasi. Ya, dan juga ini ada penanganan masalah sampah plastik. Kami sudah buatkan baknya, kita taruh di sana. Nanti kita sementara ini karena belum bisa kami bawa kemana-mana, kami itu cukup bakar di sana. Nah, itu yang sudah kami wujudkan dari bantuan BKK Provinsi. Namun saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda dunia. Berbagai aturan baru dan kebijakan khususnya untuk tempat wisata dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga telah diberikan. Khusus di Desa Adat Bayan, pihak desa telah menerapkan aturan ketat protokol kesehatan bagi pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan wisata pohon kayu putih tersebut. Desa mulai menyediakan tempat cuci tangan serta mewajibkan setiap pengunjung maupun warga desa untuk selalu memakai masker. Kami di sini dengan ketat menerapkan prokes protokol kesehatan. Kami siapkan 2 tempat cuci tangan. Dan kemudian setiap 2 hari sekali kami melakukan penyemprotan dengan disinfektan. Kemudian yang ketiga, kalau ada rekan-rekan yang berkunjung tidak pakai masker, kami berikan masker secara sukarela. Nah, kemudian yang kedua, dengan penerapan seperti itu, kami harapkan rekan-rekan berkunjung ke sini itu mematuhi aturan yang telah kami lakukan. Dan kemudian tingkat kunjungannya selama ini pelaksanaan PKM ini, ya ada orang berkunjung, itu biasanya agak ramai cuma Sabtu dan Minggu. Selain itu sih ada, tapi bisa dihitung dengan jari, barangkali sekitar 10-20 orang. Kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu, itu capainya bisa mencapai 50 orang sampai 100 orang. Tapi masuknya ke sini kita atur dan kita ketatkan dengan protokol kesehatan. Sementara untuk tingkat kunjungan di wisata Kayu Putih, rata-rata ramai di hari libur atau Sabtu dan Minggu. Namun sampai saat ini bagi para pengunjung belum dikenai tarif masuk dan masih hanya sebatas punia seikhlasnya. Punia ini digunakan untuk pemeliharaan di lokasi setempat khususnya terkait dengan kebersihan. Dalam pengembangan dan penataan tempat wisata pohon kayu putih tersebut, ke depan akan terus bekerja sama dengan intens antara Pengembangan Pura dan Desa Adat sekaligus Desa Dinas. Harapan kami ke depan ditata lebih baik objek wisata kayu putih ini, dan kemudian kalau nanti wisata ini bisa berkembang kembali seperti dulu, kami ada akses pengembangan ke selatan. Ini sedikit ada itu tanah milik adat. Itu nanti kami jadikan lahan parkir sehingga tidak mengganggu parkir di jalan. Nah, itu harapan kami. Nah, dan kemudian selain itu di Bayan ini juga banyak ada potensi-potensi yang kira-kira memerlukan waktu untuk dijelaskan. Karena banyaknya ada pura, kemudian keunikan-keunikan lain tentunya ada di sini. Kedepan rencana untuk membuat 10 unit kios souvenir wisata kayu putih di lahan milik Desa Adat sementara ditunda lantaran terbentur anggaran. Keberadaan kios tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi kerama adat untuk pengelolaannya, yang menyediakan souvenir baju dengan sablon foto pohon kayu putih, serta makanan atau minuman khas Bayan sampai dengan menyewakan kompor masak. Tentu hal ini dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif untuk menuju Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam,
krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihitakarana yang berakar dari kearifan lokal Satkarti. Desa Adatbayan berada di wilayah Dinas Desa Tua Kecamatan Marga, Kabupaten